Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiah SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 006 Kuala Lahang. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Perkenankan, pada kesempatan ini saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Bapak guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, Ibu Nurlaila Purnama sebagai pengajar praktek dan Bapak Jaini sebagai fasilitator saya. Latar belakang rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan adalah budaya nasionalis merupakan upaya penanaman karakter berkebinekaan global. Anak dikenalkan dengan berbagai lagu kebangsaan agar mereka lebih mencintai bangsa dan negara di mana mereka dibesarkan dan menghargai jasa para pahlawan. Adapun tujuan aksi nyata saya yaitu 1. Menanamkan rasa cinta tanah air, 2. Menghargai jasa-jasa pahlawan, 3. Menciptakan murid yang merdeka, 4. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah 1. Siswa mampu menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Lini masa tindakan yang akan dilakukan saya adalah menjelaskan tentang budaya positif nasionalisme, mempraktikkan cara menyanyikan lagu kebangsaan, menyusun kesepakatan kelas tentang budaya positif yang akan dilakukan, yaitu menyanyi dan menghafal lagu-lagu kebangsaan, mengajak kelas lain untuk ikut melaksanakan budaya tersebut, menjadikan kegiatan tersebut budaya positif di sekolah, dengan izin kepala sekolah, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari seluruh warga sekolah yang melibatkan pengawas, kepala sekolah, guru, dan murid. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Baik. Ya, alhamdulillah pagi yang cerah ini kita bertemu kembali untuk siap belajar di semester genap. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita terlebih dahulu akan membuat
juga sedikit lagi. Baik, bagi yang sudah silakan ditempel. Ganti-gantian nempelnya, Nay. Kayak gitu. Silakan ditempel di mana saja. Tidak perlu gigi juga tidak apa-apa. Dia terbalik sih. Di bawah tidak apa-apa, nanti kita akan kelompokkan. Baik, jika sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Udah di ujung sana aja lagi, tak usah lagi diambil gerakan ya. Ya, silakan gerak. Ya Bu, sini Bu. Ya, sambil sana aja, maksudnya kita sambil kawan-kawan. Biar pelan-pelan aja. Itu masih kerasnya masih sedikit ya? Jangan ngobrol nanti pasti mati habis kita pulang dari awal. Oke? Selanjutnya kita akan kelompokkan ya. Ini datang ke sekolah tepat waktu, kita letakkan di sini. Terus ini jangan telat mengantar PR. Mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh guru. Mengerjakan tugas piket sebelum masuk kelas atau belajar tanggung jawab. Harus tolong menolong bersama teman. Masuk sini ya. Belajar dengan tenang dan tidak ribut, termasuk mematuhi peraturan ya. Kita gabungkan di sini. Piket tepat waktu. Ini dia temannya. Saling tolong menolong dan saling menghargai. Kita satukan lagi. Hormat kepada guru. Dan menjalankan piket kelas dengan bersih. Berarti harus juga ya kawan-kawannya. Kita harus saling tolong menolong. Nih. Datang ke sekolah tepat waktu. Lagi ya. Oke. Selanjutnya melaksanakan apa yang guru bilang, berarti mematuhi peraturan ya. Letakkan di sini. Bergotong royong bersama. Kita harus membersihkan kelas sebelum jam pelajaran, berarti piketnya harus tepat waktu ya. Kita sepakati lagi di sini. Ini melaksanakan piket. Gabung di sini. Mengerjakan tugas atau PR. Mana tadi? Ini dia kawannya. Tidak mentertawakan. Oh, tidak mentertawakan teman ketika dia berbuat salah. Mengerjakan PR tepat waktu. Mana PR tadi? Ini dia. Ini kawannya. Harus melaksanakan piket. Nih. Lagi menghargai pendapat orang lain. Pergi ke sekolah tepat waktu. Patuh kepada guru. Saling toleransi. Saling toleransi juga.
mainan ke sekolah. Jadi ada 6 kesepakatan di kelas kita, maka ke-6 ini semua harus patuh karena sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Jadi ini nanti mau tuliskan, ibu ketik, nanti kita tempel di kelas kita di sana. Oke? Bisa dipahami?
rajin belajar dan mencapai cita-cita, dan juga kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang jiwa, raga, dan jiwa. Baik, ini saja. Nah, Ibu, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rudi Saputra SPD, pengawas PKSD Kecamatan Gaul. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Gaul, Bapak Ulfi Apriyadi SPD. Yang terhormat Kepala SDN 006 Kalama, Bapak Harun Rasid SPD. Dan seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan diseminasi budaya positif komunitas guru belajar bersama Kecamatan Gaul. Diawali dengan sambutan Ketua Komunitas Guru Belajar Bersama kepada Bapak Sahrial Fitri SPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gaul, Pak Ulfi Apriyadi, serta Ibu Wakil Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Gaul. Yang saya hormati Bapak Rudi Saputra SPD, pengawas PKSD Kecamatan Gaul. Yang saya hormati Bapak Harun Rasid SPD, Kepala SDN 06 Kuala Lahang. Sebenarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru SMA Negeri 1 Gaul, guru TK yang bersama hadir, dan rekan saya satu komunitas belajar bersama yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, pada hari ini terselenggara kegiatan budaya positif, diseminasi budaya positif komunitas guru belajar bersama, yang semulanya acara ini direncanakan di Simpang Gaul ya Bu Sabianya, di KKG SD Kecamatan Gaul. Jadi karena waktunya agak mepet dengan pengumpulan aksi nyata modul 1 di 4, nah jadi kami berdebat acara itu di SMA Negeri 1 Gaul. Kemudian terkait sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gaul sekaligus membuka acara kegiatan destinasi budaya positif dari komunitas guru belajar bersama Kecamatan Gaul kepada Bapak Ulfi Apriyadi SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Wilayah SD SMP Pak Rudi, yang kami hormati Bapak Kepala SD Bersama Kuala Lahang Bapak Harun Rasid, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Guru Penggerak Angkatan 7, yang kami hormati Ibu, semuanya Ibu Guru Penggerak Angkatan 7,
3, nanti berempat ya. 3. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Gaul yang menyempatkan waktu untuk hadir di sini dalam rangka kegiatan sosialisasi komunitas belajar calon guru penggerak angkatan 7. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi kegiatan komunitas guru belajar bersama. Tarik ulur karena saya baru bisa hari ini. Gila, banyak betul kegiatan itu. Besoklah ada pula sosialisasi menteri. Sabtu pagi saya harus kreatif semua kepala sekolah SMA wajib kumpul di. Kenapa wajib? Di situ ada kepala cabang wilayah 4 dinas. Malam ini dia berangkat dari Renang. Dan bila saya nak mundur dari KKS itu Pak Yudi, dia tak ada, semua tak ada, padahal dia tak dibikinnya. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, khusus untuk SMA 1 Gaul. Bulan Februari kita akan disibukkan oleh lokakarya sekolah penggerak. 3 sekolah, SMA 1 Gaul, SMA 1 Enok, SMA 1 Mandan. Jadi mohon Bapak Ibu mendukung seluruh kegiatan ini walaupun di hati kecil menolak, karena ini kegiatan yang tidak mengenal waktu. 2 malam berturut-turut saya jum nasional, jum PSP Angkatan 3 seluruh Indonesia. Saya tidak masuk ke dalam grup itu, tapi ditarik oleh tim Direktorat Kemendikbud. Selanjutnya doa oleh Bapak Wisnuyansa SPD kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan ini mendapat berkah, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita membacakan doa dengan mengawali pembacaan doa kita. Mari atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gaul, Bapak Yudi Apriyadi SPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Gaul, Ibu Saripah Yuli Andriani SPD. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu peserta Diseminasi Budaya Positif Komunitas Guru Belajar Kecamatan Gaung, Komunitas Guru Belajar Bersama Kecamatan Gaung, yang sangat kami banggakan rekan-rekan CGP yang selalu berkolaborasi sehingga terciptalah komunitas perdana untuk tingkat kecamatan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang yang berbahagia ini kita bisa bersama bertatap muka dalam rangka diseminasi budaya positif ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa pula kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan karena materi pertama ya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini, dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu guru SMA yang berpartisipasi menjadi peserta di acara pada siang hari ini. Sebelum materi mungkin sedikit menghilangkan rasa grogi ya. Yang memang benar kami juga guru, tetapi untuk acara resmi seperti ini perdana menjadi pemateri untuk acara-acara resmi di lingkungan sekolah atau lingkungan di dunia pendidikan lah ceritanya. Jadi sebelum kami menyampaikan kegiatan kami ini, kami informasikan bahwa ini salah satu aksi nyata seperti disampaikan oleh Ketua Komunitas kami. Ini adalah aksi nyata dari modul yang telah kami pelajari selama 2 bulan terakhir, yaitu modul 1, di mana di akhir modul kami harus mengadakan seperti acara seperti ini, diseminasi atau biasa kita sebut penyebasannya kepada rekan-rekan di komunitas yang ada. Sebenarnya tidak hanya harus di SMA, bisa saja kami mengadakan di SD atau di TK, tapi karena jumlah kami kurang mencukupi dan juga di Gaung ini ada 3 CGP, kami berkolaborasi bagaimana bisa melaksanakan kegiatan ini dengan efektif dan efisien ya Pak ya. Kalau kami masing-masing di sekolah susah ya. Terus fasilitas ruangannya juga tidak ada, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa mengadakan kegiatan ini di SMA Negeri 1 Gaung ini. Sebelum materi kami sampaikan sedikit, di sini ada profil saya. Ceritanya memperkenalkan diri ya, meskipun sebenarnya kita sudah saling mengenal. Di sini saya adalah guru di SD Negeri 006 Kuala Lahang. Saya bertugas di Gaung ini mulai Desember bulan Februari, pertengahan Februari tahun 2022. Sebelumnya saya adalah guru di SDN 008 UPT 3 GHS 2 Kecamatan Teluk Belengkong. Jadi SK pertama saya adalah di Kecamatan Teluk Belengkong. Terus pendidikan saya tadinya D2. Jadi waktu mengikuti tes saya masih D2. Lalu mengikuti kegiatan mengikuti pendidikan sarjana program S1 PGSD di UT dan menyelesaikan pendidikan di tahun 2016. Keahlian saya suka bekerja tim atau berkolaborasi, dan juga saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta saya tidak bekerja keras. Artinya insya Allah kalau beban diberikan kepada saya, akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan selalu sehat. Di sini pengalaman saya tidak banyak, jadi pengalaman tidak menjadikan seseorang untuk bisa menjadi guru penggerak. Asumsi saya sebelum saya ikut guru penggerak, saya berpendapat, saya harus punya pengalaman organisasi, baik di luar, baik di dalam lingkungan sekolah. Kenapa? Ketika kami wawancara, ditanya, apa kontribusi Anda sebagai seorang dari bagian dari masyarakat, katanya kan? Apa yang Anda lakukan untuk lingkungan Anda? Jadi pertanyaan itu bukan hanya untuk bidang pendidikan, tapi mencakup di seluruh lapisan masyarakat, baik di dalam organisasi di luar lingkungan sekolah atau lingkungan kita sebagai warga di sekitar. Itu ditanyakan mereka. Waktu interview saya pesimis. Karena apa? Minim pengalaman organisasi. Saya tipe orang yang kurang suka organisasi karena kesibukan kita yang fokus yang pertama tentu kewajiban kita sebagai ASN, sebagai guru, tentu ini yang lebih utama, terus disibukkan dengan urusan keluarga. Nah, jadi fokus ke situ karena ketika kita mengambil sesuatu hal, tentu kita harus mengorbankan yang lain. Jadi saya ambil kesimpulan biarlah saya tidak berorganisasi. Yang penting pekerjaan dan keluarga, kehidupan saya normal-normal saja. Itu yang anggapan saya selama ini.
oh ternyata alhamdulillah bukan hanya harus bisa dan harus memiliki banyak pengalaman untuk bisa menjadi seorang guru penggerak. Ternyata yang paling penting adalah kita mau belajar. Seperti sekarang belajar untuk bisa berbicara di hadapan Bapak dan Ibu guru sekalian. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi disiplin positif. Sebelum kita memaknai apa sih sebenarnya disiplin positif, saya ingin minta tolong dengan Bapak, ya Bapak-bapak aja lah ya. Bisa Pak minta tolong berdua ke depan. Ini saya ada secari kertas. Di kertas ini tolong Bapak tuliskan hal-hal penting atau rahasia ya, atau benda kesayangan Anda di kertas ini. Terserah ya. Siapa? Iya, minta tolong Pak untuk kegiatan pemangkit kita. Jadi kegiatannya adalah yang pertama tuliskan sebuah kata penting atau keinginan yang ingin Anda capai. Ya terserah Bapak, apakah itu kata penting atau keinginan. Ya setelah itu nanti saya minta tolong Bapak berdua maju ke depan. Kalau misalnya ada hal-hal atau benda-benda kesayangan yang ingin disimpan dan tidak orang boleh tahu, nah silahkan ditulis juga. Ya silahkan Bapak, kalau sudah saya minta tolong untuk maju ke depan. iPhone Pro Max 13 Ini dibacain tuh. Silahkan berdua. Ya saya minta tolong. Ya silahkan Bapak. Oke, jadi ini berperan sebagai Bapak A, berperan sebagai Bapak B. Untuk yang pertama, saya minta tolong ke Bapak B untuk menggenggam kertas tersebut di lengannya, di tangannya, bukan di lengannya, di tangannya. Genggam yang ada. Lalu Bapak yang berperan sebagai A, coba buka genggamannya. Membukanya jangan dengan kekerasan, maksudnya menyakiti ya. Boleh merayu, iya boleh menunjuk dengan kata-kata yang bisa meluluhkan hatinya. Bagaimana berusaha untuk membuka genggaman tangan Bapak yang ambil. Waktunya sekitar 30 detik saja. Minta tolong ini 30 detik. Silakan Bapak yang berperan A membuka genggamannya. Buka genggamannya Pak. Ya. Ini pun kalau misalkan bisa terbuka, asal jangan menyakiti fisik, karena itu sudah termasuk kekerasan. Oke, waktunya habis 30 detik saja. Sekarang gantian Pak. Oke, sekarang kita tolong Bapak yang berperan B untuk membuka genggaman tangan Bapak berperan A. Ya. Boleh dengan merayu, boleh dengan mengukur. Nah, sekarang begini, saya mau tanya, kenapa Bapak tidak membuka genggaman tangan Bapak? Karena segala sesuatu itu tidak mesti harus diungkapkan dan tidak mesti semua orang tahu. Berarti Pak, Bapak tidak ada punya keinginan untuk membuka kan, karena Bapak untuk diri Bapak sendiri. Kalau Bapak? Kalau saya sebenarnya karena instruksinya tidak dilakukan, jadi saya mengikuti instruksi. Karena instruksi ibu tadi jangan dikasih tahu. Tapi kalau tawaran lebih menggiurkan, jadi saya buka. Artinya gini, kalau misalnya itu sesuai dengan keinginan Bapak, lalu Bapak mau. Kalau tidak sesuai, Bapak tidak mau. Nah, kalau seperti ini berarti siapa sih yang memegang kontrol untuk menggenggam tangan itu sekuatnya untuk tidak menyampaikan informasi kepada orang lain? Jadi intinya Pak, Ibu, ini bukan mencari tahu apa sih yang ditulisnya, tetapi mencari tahu bahwa segala sesuatu kontrol itu ada pada diri kita.
kepada orang lain. Itu maksudnya. Terima kasih Bapak, silahkan kembali ke tempatnya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang disiplin yang salah ya, yang sering disiplin positif yang sering kita lakukan, tapi ternyata itu adalah kesalahan makna dari disiplin tersebut. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Ya, jadi seolah-olah guru adalah penentu keputusan. Hai nak, kamu harus ikut kata ibu. Harusnya gitu terus maunya kita. Itu teori bahwa guru itu bisa mengontrol murid, padahal tidak. Murid memiliki pemikirannya masing-masing. Murid bisa memilih dia mau ikut atau tidak. Buktinya disuruh kasih PR atau diajak untuk kegiatan di luar sekolah, ada yang ikut, ada yang tidak. Karena apa? Dia memiliki rasa ingin memilih. Nah, kalau kita mengontrol murid seperti ini, berarti kita tidak menghargai hak mereka. Lalu ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini yang dimaksud penguatan positif adalah bujukan. Nah, tolonglah. Nah, seperti itu sering lakukan. Nah, sebenarnya hal yang seperti ini itu merusak karakter mereka. Mereka jadi ketergantungan dengan kita. Kalau mau melakukan sesuatu, kata ibu, kata bapak, seperti itu. Berarti kita tidak mengajak mereka untuk mandiri, untuk menguatkan karakter-karakter yang baik. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus terang, kalau dulu saya sering melakukan ini dulu sebelum saya mengetahui bahwa itu adalah hal yang salah. Nah, jangan ribut. Kalau kamu ribut, MC Bu Deha cepat mati Bu Deha. Nah, kita sering melakukan hal-hal yang tersebut. Atau mungkin, nah jangan ribut. Nah, Bapak nanti marah. Kalau Bapak marah macam-macam kita sebutkan hal yang seperti itu untuk mendiamkan mereka. Lalu kadang anak melakukan hal-hal tertentu, kita kasih mereka kritik. Tidak baik seperti itu. Harusnya kamu begini-begini. Padahal kan tadi kembali yang ke awal, murid boleh memilih apa yang mereka inginkan. Inilah kesalahan kita. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya guru di kelas saya adalah penentu keputusan. Saya bertanggung jawab pada murid. Itu anggapan kita. Itu anggapan kita bahwa hal tersebut harus saya yang memutuskan. Tetapi tidak. Karena apa? Kalau kita memiliki sifat seperti yang keempat ini, kita mengajarkan anak dendam. Mengapa? Hal yang tidak ingin mereka lakukan harus mereka lakukan karena harus mengikut kepada guru. Jadi hal-hal inilah yang terus terang saya pun juga sudah pernah melakukannya di kelas yang saya ampu. Padahal ternyata sekarang ini adalah kesalahan dalam kita memberikan teori kontrol kepada si anak. Nah, di sini ada sedikit perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Ini siapa sih sebenarnya yang memberikan kontrol? Tadi sudah dijawab oleh bapak-bapak bahwa dirinya sendiri. Kalau dulu realitasnya kebutuhan kita sama, tapi ternyata sekarang tidak. Anak A, anak B, dia tidak sama kebutuhannya. Nah, jadi berikutnya semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi sebelah kanan kolom kabel adalah saluran, sebelah kiri itu stimulus respon, sedangkan teori kontrol ada di sebelah kanan. Kalau teori stimulus respon itu kan kita berikan rangsangan, kita berikan tindakan, maka siswa akan berbuat sesuai apa yang kita harapkan. Contoh, kita menentukan media pembelajaran. Anak akan yang kita harapkan anak itu sesuai apa yang kita mau, sesuai dengan media pembelajaran kita. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol tidak. Kalau teori kontrol ini adalah pengendalian tingkah laku terhadap manusia sehingga mereka tidak menyimpang dari melaksanakan
maksudnya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Jadi itu ya, bahwa katanya di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak ada perilaku yang tidak memiliki tujuan. Anak ribut, anak nakal, menurut kita itu pasti ada tujuannya. Jadi tidak ada perilaku yang tidak ada tujuannya. Di sini kalau misalkan ya stimulus respon kan model berpikir menang kalah, nilai 100, nilai 0. Tapi ketika teori kontrol, kalau bisa anak itu semua berhasil. Di situ bedanya ya. Di sini disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin itu katanya berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, di sini bisa dibaca, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi itu utamanya, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebenarnya itu adalah tujuan dari disiplin diri ya. Jadi disiplin diri itu harus menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia sesuai dengan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Itu yang paling penting, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan mendasar pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu sih katanya nilai-nilai kebajikan universal? Sebenarnya sudah tahu semuanya, cuma istilah ini baru bagi kita. Ternyata iya, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dimiliki, yang kita tanamkan di dalam kelas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di profil pelajar Pancasila kan ada 6 tuh nilai kebajikannya. Nah, kalau di kelas kita sesuai keyakinan yang nanti akan dibahas oleh Pak Ai. Jadi, misalkan, jadi untuk nilai-nilai kebajikan itu tidak ada harus seperti ini, harus seperti itu, tidak, tetapi sesuai dengan kesepakatan kita. Misalnya bersikap saling tolong menolong, itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan, sikap-sikap yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari dan itu sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Ini dia nih nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan. Menurut Jen Gosser mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi membangun motivasi dari dalam diri, nilai-nilai kebajikan yang ada. Oke, yang terakhir 3 motivasi perilaku manusia. Di sini disebutkan bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi anak melakukan sesuatu tidak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya daripada kena hukum ibu, ya aku kerjakan. Berarti dia melakukan sesuatu itu bukan dari dalam dirinya. Lalu ada juga karena timbalan atau penghargaan. Siapa yang sudah hafal doa turut, misalnya ibu kasih penggaris, ibu kasih pena, dia melakukan itu karena ada imbalan dan ini sering kita lakukan. Nah, yang terbaik itu yang mana? Poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka berbuat sesuai dengan keinginannya, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman. Ini yang paling penting, karena sulit untuk kita berikan kesadaran kepada anak untuk bisa menghargai dirinya sendiri dan juga untuk mengikuti apa-apa yang berasal dari keyakinannya. Maksudnya, saya menolong ibu, bukan saya takut, bukan saya segan, bukan mau dipuji, karena murni bahwa kita sebagai manusia harus tolong menolong, bukan hanya kepada guru tapi juga kepada orang lain, menanamkan rasa itu. Jadi ketika dia memotivasi dirinya melakukan sesuatu dengan poin ketiga ini, berarti
dia sudah berhasil. Itu yang paling penting. Sampai sekarang pun terasa sulit ya, tapi namanya proses. Kita mulai dari hal-hal kecil, insya Allah, dan mudah-mudahan di kemudian hari akan tertanamkan apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Itu untuk materi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ai. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi 1 kita terima 2 pertanyaan dulu. Mungkin kepada Bapak Ibu dipersilakan yang ingin menanyakan dari 3 narasumber yang telah mempresentasikan seluruh materinya. Saran ya. Itu pertanyaan aja Bu. Saran aja lah. Saran untuk Pak Iji apa? Gayanya bukan bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama guru hebat, yaitu guru penggerak, bukan sekolah penggerak ya, tapi guru penggerak yang nantinya mungkin setelah mengadakan berbagai macam kegiatan akan nampak di sana matangnya seorang guru penggerak gitu. Ini diharapkan seperti itu. Untuk yang di Kuala Lahang ada 3, yaitu Pak I, Bu Rika, dan Bu Safia. Jadi kalau Bu Safia ini sebenarnya sudah tidak diragukan lagi. Jadi Bapak Ibu perlu juga kita, bukan contoh, maksud Ibu begini. Ibu pernah mendengar cerita bahwa Bu Safia ini dia di SD itu guru jamnya terpakai. Protesnya begini, Ibu terpakai jam saya 10 menit. Harusnya memang guru itu seperti itu. Cuma kita belum kita temukan ya, Pak Jupri ya. Tak pernah lalu Pak Rusli bilang, Bu, jam aku setengah jam Ibu makan. Apalagi berpet misalnya, pakailah Kak sebanyak mungkin. Nah itu yang saya dengar cerita dari Bu Safia. Jadi mudah-mudahan kedepannya sukses dan bisa menjadi contoh untuk guru-guru yang lain. Kemudian kita ini sebagai guru ini banyak memang bebannya ya. Jadi kurikulum kita itu dari 1978 hingga lagi sampai hari ini, sampai mungkin ada 5 kurikulum yang terus berubah. Jadi kalau di Malaysia itu dari dulu, dari 78 sampai sekarang tetap ada kurikulumnya ya. Nah, sama juga dengan negara terbaik pendidikannya itu Finlandia. Finlandia itu pendidikan terbaik nomor 1 di dunia. Cuma memang penduduknya hanya 5,5 juta. Ya. Sedangkan kita di Riau ini aja tadi Bu udah lihat ya, harus ditengok-tengok juga 6.400.000 lebih. Berarti Finlandia tuh dengan Riau lah ya, lebih kurang begitulah banyak penduduknya. Jadi orang itu mungkin lebih senang dia untuk mendidik, kemudian menyekolahkan guru. Jadi rata-rata guru di Finlandia itu master. Mungkin disekolahkan oleh pemerintahnya. Jadi kalau Ibu tengok dari pemaparan guru penggerak ini, memang banyak diambil contoh dari Finlandia. Yang diantaranya kesempatan yang sama atau sekolahnya harus gratis. Kemudian guru tidak boleh yang seperti Pak I bilang lah, marah-marah tak boleh, emosi tak boleh, Pak Jupri, semualah, Pina. Jadi seharusnya kita memang mencontoh yang seperti itu.
Jadi kalau menurut saya orang bertiga ini, Pak I, Bu Safian dan Bu Rika, mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk kami nanti sebagai guru baik ya, guru terbaik, guru yang bisa semuanya lah, yang bisa dicontoh baiknya gitu. Karena kita ini sebenarnya udah baik. Udah baiknya begini, kenapa orang-orang dulu itu sistem pendidikannya sama aja sama sistem pendidikan orang Jepang. Pokoknya kalau dia pintar dia dapat hadiah. Sampai hari ini di Jepang seperti itu, tapi negaranya tetap maju kan. Nah, jadi kita yang seperti itu tidak boleh sekarang ya Pak Dede ya. Nah, harus yang dipelajari orang inilah sebagai guru penggerak ini. Jadi diharapkan saran saya mungkin ibu-ibu bertiga ini bisa menjadikan contoh yang baik untuk kami yang lain. Saya rasa itu aja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kurikulum SMA Negeri Galuh atas sarannya. Insya Allah harapan kita guru SMA Negeri Galuh segera bergabung di guru penggerak. Selanjutnya yang ingin bertanya atau memberikan saran, Ibu Mina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada tiga narasumber pada hari ini. Tadi kan pembahasannya tentang guru tidak boleh terlalu keras, ya Pak ya. Tak boleh menunjuk, tidak boleh menghukum, harus dengan kelembutan. Nah, di sini kan saya pribadi sebagai guru SMA yang siswanya boleh dikatakan udah dewasa. Jadi yang yang diperlukan itu adalah kesadaran, ya Pak ya, kesadaran dari siswanya biar gurunya tidak marah-marah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menimbulkan kesadaran siswa itu sendiri biar guru ini tidak marah-marah terus. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima dulu, langsung kita jawab. Mungkin kepada narasumber kita serahkan langsung ke ketua. Dipersilakan Kepada narasumber lain yang ingin menjawab atau melanjutkan dan menjelaskan dari pertanyaan Ibu Vina tadi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Vina yang telah menanyakan bagaimana kita menumbuhkan kesadaran kepada murid ya dengan berbagai macam jenis dan karakter yang berbeda. Di sini kan tadi sudah kita bahas tentang adanya kebutuhan dasar yang harus dimiliki. Setidaknya kebutuhan itu harus dimiliki anak agar dia istilahnya tuh lebih leluasa, lebih enjoy lah menjalani pendidikannya di sekolah. Tapi ternyata banyak faktor yang mempengaruhi sehingga dia bertingkah seperti kata Pak Ali tadi, kemungkinan tak ada makan, kebutuhan yang tidak terpenuhi kan, atau mungkin kurang kasih sayang dari orang tua lalu dia bertingkah. Kalau untuk secara garis besar menumbuhkan kesadaran, disitulah peran kita sebagai guru. Tapi ketika satu masalah ada pada si anak, disinilah yang kita menggunakan restitusi dan peran kontrol kita sebagai manajer. Kalau di segitiga restitusi itu kan khusus untuk menyadarkan anak terhadap masalah yang dia timbulkan. Kami kemarin itu ada tugas untuk membuat kasus. Kebetulan waktu itu saya tidak kasus yang diada-ada, tapi memang kasus yang benar-benar terjadi dan saya gunakan restitusi ini. Ternyata lebih efektif daripada kita menanyakan atau
memberikan hukuman. Misalnya anak berkelahi, ya sudah, apa pasalnya ini tidak. Tetapi kita mencari tahu, kita menstabilkan identitas apa sebenarnya masalahnya. Kita tidak menghukum atau memutuskan, oh kamu salah, kamu benar, tidak. Tetapi kita mendengar semua pendapat-pendapat mereka. Apa yang ingin mereka lakukan, kita dengarkan semuanya. Lalu kita buat validasi rasa bersalah. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Atau waktu itu karena belum membentuk keyakinan kelas, sesuai tidak dengan etika-etika yang ada. Sesuai tidak dengan agama. Sesuai tidak dengan norma-norma yang berlaku. Mereka yang berpikir sendiri, oh ini tidak sesuai bu, kata dia. Mereka yang memutuskan, bukan kita. Lalu setelah itu apa yang mau dia lakukan agar masalahnya dapat teratasi? Dari situ mereka menyadari, mereka sendiri yang memutuskan, bu kami minta maaf aja lah bu. Bukan kita. Kita hanya memberikan pencerahan pada mereka ya, tapi mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Alhamdulillah dengan menerapkan itu rasanya anak tidak terlalu lagi lah membuat hal-hal yang selalu mengganggu atau mengurangi konsentrasi kita ya kan? Anak lebih terarah. Dan juga memang selama ini kan kita sering mengajak anak seolah-olah anak jadi teman kita, ternyata itu tidak efektif. Ya efektif bagaimana menjadikan posisi kita sebagai manajer. Kita tidak menjadikan mereka rekan, kita tidak menjadikan mereka si pembuat bersalah, tetapi kita menghargai keputusan yang mereka ambil. Saya rasa seperti itu. Dengan begitu insya Allah anak akan memahami dan menyadari bahwa dia harus menghargai dirinya sendiri agar dia bisa berkecimpung di masyarakat nantinya. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Nampaknya sudah kita dengarkan tadi statement closing sebagai penghujung acara kita di diseminasi budaya positif yang ditanya oleh komunitas guru belajar bersama Kecamatan Gaung. Saya pada kesempatan ini sebagai moderator mohon berdiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Esrum. Saya merupakan guru pengajar di SMA Negeri 1 Gaung. Saya adalah peserta diseminisasi budaya positif. Materi yang disampaikan oleh Ibu Sapia begitu tentang disiplin positif, begitu bermanfaat bagi saya. Semoga apa yang telah saya pelajari dapat diterapkan di sekolah kami, khususnya di SMA 1 Gaung dan di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.